Kaya raya adalah impian semua orang. Kaya harta plus kaya ilmu lengkap sudah dalam hidup. Itulah impian setiap orang di dunia ini. Ingin menjadi seorang yang kaya raya, yang akan menghadiahkan banyak kebaikan bagi orang lain. Namun apa daya, langit terlalu tinggi untuk digapai bagi sebagian orang. Rasanya bermimpi saja memiliki harta yang banyak. Sama sekali tidak mungkin jika tak dibarengi usaha. Kecuali orang itu lahir dari keturunan orang kaya, serta memiliki lampu ajaib yang saat digosok keluar seorang jin yang baik. Terus jin ini akan memenuhi segala keinginannya, dan jadilah keinginan terwujud seperti cerita di dalam dongeng. Tapi ini dunia nyata, bukan negeri singgasana. Kisah ini tentang seorang anak yang terlahir dari orang yang amat kaya di daerahnya. Ia bernama Budi Ardiansyah. Budi terlahir di sebuah keluarga yang kaya raya. Mereka memiliki kekayaan sebanyak 800 juta keping uang. Ayah dan ibu Budi berpikir, harta kami amat banyak. Untuk apa anak kami bersusah payah cari pekerjaan? Lebih baik ia bersenang-senang dan melanjutkan bisnis keluarga. Kemudian mereka membiarkan anaknya bersenang-senang saja dengan bernyanyi, menari, dan bermain musik setiap waktu tanpa memikirkan masa depannya akan bagaimana. 20 tahun lalu, di usianya yang ke-21, Budi mendapatkan kado spesial dari kedua orang tuanya. Ibu bapaknya memberikan Budi toko material milik keluarga. Tidak main-main, usaha yang telah dirintis bapaknya itu menjadi perusahaan terbesar di Jawa. Lantaran sudah cukup umur kedua orang tuanya, sepakat sudah saatnya Budi terjun mengurusi usaha keluarga itu. Budi sangat senang dengan hadiah dari orang tuanya. Selama ini dia juga selalu membanggakan bisnis kedua orang tuanya. Bos besar adalah panggilannya. Baik di rumah atau di kalangan kawan-kawannya, ia selalu meminta dipanggil dengan nama itu. Tidak sampai di situ saja. Budi seringkali mengatakan bahwa dirinya memiliki usaha terbesar di Jawa. Memang benar, tetapi ia melakukannya untuk menyombongkan diri. Bahagia rasanya. Ulang tahun ke-21 dan masih menempuh tahun terakhir di bangku kuliah Fakultas Ekonomi. Budi merasa mampu memiliki segalanya. Ia yakin atas potensinya membawa perusahaan orang tuanya go internasional. Di tahun pertamanya bekerja, omset perusahaan menurun. Kedua orang tuanya tampak khawatir, tetapi masih memaklumi. Mungkin karena disambi dengan kuliah. Tahun selanjutnya Budi sudah lulus dari kuliahnya dan bisa fokus mengembangkan perusahaan. Tetapi nyatanya omset perusahaan justru malah jatuh lebih dalam. Orang tuanya khawatir. Mereka berdua memutuskan untuk membicarakan hal ini dengan Budi. Nak, kalau bapak dan ibu lihat, sepertinya performamu tidak terlalu bagus. Omset perusahaan terus menurun. Perusahaan biar bapak dan ibu handle dulu saja ya. Tutur si bapak. Tapi Budi tidak mau. Ia keras kepala ingin memegang perusahaan itu. Aku laki-laki pak, dan umurku udah matang. Udah seharusnya aku yang bawa perusahaan ini. Akan aku buktikan aku mampu mengelola perusahaan ini dengan baik, katanya. Di kota yang sama terdapat pula orang kaya lainnya. Ia juga mempunyai kekayaan sebanyak 800 juta keping uang. Mereka mempunyai seorang anak gadis yang cantik. Mereka juga mempunyai pikiran yang sama, yaitu membiarkan anak gadisnya bersenang-senang saja. Ketika kedua anak ini dewasa, kedua orang tuanya mengawinkan anak mereka. Seperti kebiasaan pada waktu itu, Budi dan istrinya memperoleh warisan dari kedua orang tuanya. Harta mereka menjadi 2 kali 800 juta keping uang. Budi yang sudah berjanji akan mengembangkan usaha keluarganya, tetapi perkataannya itu tidak pernah terbukti. Selama 5 tahun berikutnya, perusahaan material milik orang tua Budi itu justru memiliki omset yang makin nurun. Banyak pesaing-pesaing yang menyaingi perusahaan keluarganya itu. Hanya dalam 2 tahun berikutnya, perusahaan keluarga itu di ujung tanduk.
Hampir seluruh aset keluarganya harus dijual untuk menutupi utang-utang. Hal ini lantaran Budi salah ambil langkah dalam mengatur strateginya. Lantaran malu hidup miskin, Budi kemudian melarikan diri. Ia mencoba menemui temannya yang memiliki solusi atas segala permasalahan. Anak sulung dari 3 bersaudara itu sebenarnya tak percaya hal klinik. Tapi demi ego dan gengsinya ia rela melakukan jalan apapun. Hutan di pegunungan Jawa itu memiliki banyak misteri. Tidak banyak warga setempat yang berani memasuki hutan itu. Bagi masyarakat sekitar, hutan itu dijuluki sebagai hutan wingit atau hutan yang angker. Bukan tanpa sebab. Hal ini karena telah banyak orang yang hilang ketika mencari kayu bakar di hutan itu. Hutan itu seperti didesain khusus agar tertutup dan tidak banyak orang yang tahu bagaimana keadaan di dalamnya. Yang jelas, misteri hutan yang dipenuhi dengan pepohonan jati itu sampai saat ini masih belum terungkap. Bila dilihat dengan menggunakan kacamata magis, hutan itu ternyata merupakan sebuah kerajaan besar. Beragam makhluk tinggal di situ, dari mulai yang berwujud bagus seperti peri, hingga wujud menyeramkan seperti genderuwo dan wewe gombel. Lantaran penghuni kerajaan datang dari makhluk yang beragam, tidak semuanya baik. Ada juga makhluk halus yang meminta tumbal darah tiap tahunnya. Setiap malam Selasa Kliwon, hutan itu dipercaya dijadikan sebagai tempat pemandian wewe gombel. Informasi itu kemudian diketahui oleh Budi. Andi, sang kawan yang merupakan dukun sakti, meyakinkan Budi untuk mencari pesugihan dari hutan itu. Makhluk yang tinggal di hutan yang tak terjamah manusia dipercaya mampu mendatangkan kekayaan dengan instan. Sudah sejak lama Budi selalu mengeluh kepada kawannya itu. Dirinya lelah berjualan material bangunan yang selalu sepi. Tokonya tak pernah kebanjiran pelanggan. Bertahun-tahun usahanya tidak pernah mendatangkan untung yang cukup bagi keluarga kecilnya. Ia malu dengan keluarga besarnya. Pasalnya kakak-kakaknya sukses menjalankan bisnis keluarga, sedangkan sang anak pertamanya hendak menempuh pendidikan. Tentu saja memerlukan biaya besar, karena istrinya ingin menyekolahkan anaknya di sekolah yang elit. Dengan ekonomi keluarganya yang tak kunjung naik, rasanya mustahil bagi Budi untuk menuruti keinginan istrinya itu. Terlebih pasca kelahiran anak keduanya. Bayi yang kini berumur 2 bulan itu masih meninggalkan utang di keluarganya, lantaran harus lahir sesar. Dengan segala tuntutan, tampaknya tak ada pilihan lain bagi Budi. Dirinya harus menjalani laku pesugihan, atau keluarganya akan hancur dan menanggung malu. Belum lagi keinginan istrinya yang tak masuk akal. Apapun keinginan istrinya hari itu juga harus dituruti. Maklum, ia berasal dari keluarga yang kaya raya, hidupnya sendiri kecil selalu dimanja. Ketika matahari mulai tenggelam, Budi dan Andi bersiap sudah berada di halaman depan hutan itu. Keduanya membawa pembekalan cukup yang mereka simpan di tas punggungnya masing-masing. Dengan tekad yang mantap, mereka mulai menyusuri hutan itu untuk menuju ke sebuah tempat di mana di sana terdapat tempat pemujaan yang terletak di tengah hutan. Tempat itulah yang dipercaya sebagai istana iblis. Sepi kali ya, tutur Budi membuka percakapan. Iya, memang sepi, sunyi. Hanya kita berdua manusia yang ada di hutan ini. Kita harus selalu memantapkan tekad, Bud, karena sudah terlambat untuk berbalik, kata Andi dengan mata yang penuh siaga. Suasananya hutan itu sunyi, lenyap. Satu-satunya suara yang ada adalah suara patahan ranting yang terinjak oleh sepatu mereka. Kala itu memang musim kemarau. Daun dan pohon jati yang meranggas langsung jatuh di lantai hutan. Keduanya terus berjalan menyusuri hutan itu. Meski tak bisa melihat makhluk tak kasat mata, tetapi Budi memilih untuk berjalan di depan. Suasana hutan itu juga terasa sepi mencekam. Tidak banyak obrolan yang terjadi di antara keduanya. Hal ini karena Budi takut tak sengaja melontarkan kata-kata yang tak pantas dan bisa mencelakakan keduanya. Harus fokus, harus bisa kaya. Begitulah kata-kata yang selalu dilontarkan Budi di dalam hati.
Ketika matahari benar-benar hilang dari peraduannya, Budi merasa kelaparan. Dirinya menghentikan langkah dan membalikan badan untuk berbicara dengan kawannya itu. Di, kita istirahat sebentar yuk, aku lapar, kata pria berusia 30 tahun itu. Tetapi perkataannya tidak digubris. Andi justru melihat tajam ke depan dan mengisyaratkan Budi untuk mengikutinya. Sesaat kemudian keduanya ternyata baru menyadari bahwa mereka telah sampai di tujuan mereka. Gubuk di tengah hutan itu menjadi tujuan mereka untuk mencari kekayaan. Tetapi ketika mereka tiba, ternyata semua pandangan tertuju ke arahnya. Ada puluhan makhluk gaib yang berjaga di sana. Makhluk tinggi dan besar dengan mata yang merah menyala menatap keduanya dengan tajam, membuat Andi dan Budi bergidik ngeri. Belum lagi wewe gombel yang berada di sungai menatap dua manusia itu dengan geram. Mengapa kegiatan mandi mereka yang tak sering harus diusik manusia? Dengan sigap, Andi langsung mengemukakan maksudnya. Perkenalkan, nama saya Andi dan ini kawan saya Budi. Budi sedang memiliki kesusahan ekonomi. Apakah kalian dapat membantu? Tanya Andi dengan hati-hati. Bantuan kami tidak cuma-cuma. Kamu harus menebusnya dengan tumbal manusia, tutur salah satu genderuwo itu. Budi gemetar, tetapi ia tahu bahwa dirinya tak boleh terlihat takut. Budi akhirnya menyetujui perjanjian itu. Sejak bertemu dengan Andi, Budi perlahan-lahan mampu membangunkan perusahaan keluarganya lagi. Hanya dengan 3 tahun, Budi mampu membangun ulang perusahaannya menjadi perusahaan material besar. Tidak hanya terbesar di Jawa, Budi mengembangkan perusahaan itu hingga menjadi perusahaan ekspor. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada diri Budi. Bagaimana ia bisa menghilang selama 3 bulan, lalu membangun kerjaan ekspor material. Hanya Andilah yang mengerti betul. Selama 3 bulan itu, Budi melakoni ritual sebagai pelancar rezeki. Banyak hal yang ia lakukan, mulai dari berendam di sendang hingga mencari mustika. Perjalanannya selama 3 bulan, Budi berhasil mendapatkan batu mustika yang menjadi senjata rahasianya. Batu yang berumur ratusan tahun itu menjadi mustika sumber pesugihannya. Batu itu harus ia poles sedemikian rupa dan ia sulap sebagai mata batu cincin akik. Meski terlihat gampang, tetapi ada harga yang harus dibayar. Mustika itu meminta tumbal manusia. Tiap tahun harus ada jiwa yang melayang dari perusahaannya. Selain itu, Budi juga harus memberikan sajian berupa kembang setaman di tiap ruangan kantor perusahaannya. Kini perusahaan itu pun sangat jaya, menjadi salah satu perusahaan ekspor terbesar di Indonesia. Kekayaan mengalir deras ke kantongnya. Budi kini jadi salah satu orang terkaya di negeri. Toko material bangunan milik Budi yang sukses besar membuatnya kian disanjung-sanjung. Anak perempuan tertuanya dapat bersekolah di sekolahan ternama dengan uang SPP 10 juta per bulan. Tetapi akibat perjanjian kekayaan yang ia lakukan dengan makhluk halus, anak termuda Budi harus menanggung akibatnya. Ia meninggal dalam keadaan tak wajar. Beberapa bulan kemudian, seorang karyawan di toko material yang sudah tersebar di berbagai daerah, kini suka tiba-tiba ada yang meninggal mendadak. Kadang satu, kemudian setelah beberapa bulan ada satu lagi yang meninggal. Padahal jika dilihat secara fisik, semua pegawainya masih sangat muda dan sehat. Hal ini berlangsung selama berbulan-bulan, sehingga ada desas-desus bahwa pemiliknya melakukan pesugihan agar rezekinya lancar. Dokter mendiagnosis rata-rata penyebab kematian para karyawan adalah sakit. Namun ada juga kecelakaan yang jatuh dari ketinggian karena terpeleset. Semua penyebab ini secara logis dan nalar mungkin saja terjadi. Waktu itu, seluruh karyawan berdiam dalam mes yang disediakan oleh Budi. Karena 100% dari mereka berasal dari luar daerah dan tidak ada satupun karyawan yang merupakan penduduk lokal. Suatu hari, salah satu karyawan bercerita bahwa hal-hal aneh sering terjadi di mes. Misalnya tiba-tiba tercium aroma tengik dan anyir, suara seperti perempuan merintih kesakitan,
bahkan makhluk tinggi berbulu yang sesekali menampakkan wujudnya. Iya, itu semua ulah dari sesembahan Budi yang dapat datang kapanpun mereka mau. Kini Budi sudah mempunyai relasi kerja yang banyak. Ia juga mempunyai kebiasaan mengunjungi teman-temannya 3 kali dalam 1 hari. Di kota tempat tinggalnya sekarang, terdapat sekelompok orang yang kebiasaannya bermabuk-mabukan dengan minum-minuman keras. Melihat Budi, mereka berpikir alangkah baiknya kalau mereka dapat membuat Budi bermabuk-mabukan dan mengamburkan uangnya. Dengan demikian mereka dapat ikut bersenang-senang. Kalau anak orang kaya ini menjadi pemabuk dan menjadi teman kita, dapat kita peras kekayaannya. Jadi kita harus memperlihatkan kepadanya bagaimana caranya bermabuk-mabukan. Oke? Mereka lalu menyediakan minuman keras, daging panggang, garam, tembakau dan gula yang disimpan di dalam kantong baju mereka. Kemudian mereka duduk di jalan yang biasa dilalui Budi. Ketika Budi mendekat, mereka segera meminum minuman keras, memasukkan garam dan gula ke mulut dan juga mengunyah tembakau. Orang-orang itu berkata, "Semoga Tuhanku orang kaya ini hidup 100 tahun. Dengan bantuanmu kami dapat makan dan minum sepuas hati. Cobalah minuman ini Tuanku, enak sekali." Mendengar kata-kata mereka, Budi bertanya kepada pelayan yang mengiringinya, "Apa yang mereka minum?" "Mereka istimewa Tuanku." "Enak rasanya?" "Tuanku, di dunia ini tidak ada minuman yang lebih enak daripada minuman ini." "Jadi saya harus mencoba." Kemudian ia menyuruh pelayanannya mengambil minuman itu sedikit. Dicobanya. Lalu ia mengambil sedikit lagi. Akhirnya ia menjadi mabuk. Tidak perlu waktu lama untuk membuat Budi menjadi pemabuk. Orang-orang berkerumun mengelilingi Budi yang mengaburkan uangnya. 100 atau 200 keping uang. Akhirnya perbuatan buruk itu menjadi kebiasaannya dan melupakan kewajibannya untuk melakukan ritual pesugihan. Akibat dari perilakunya itu, sang anaklah yang jadi korbannya. Dia meninggal secara tragis akibat kecelakaan. Belum lagi kini usahanya kian menurun. Setiap mabuk ia mengamburkan uangnya. Dengan meraup uang di tangannya, ia berteriak-teriak, "Ambillah uang ini dan bawakan saya bunga. Ambillah uang ini, bawakan saya minyak wangi. Orang ini pandai bermain dadu. Orang ini pandai bermain musik. Berikanlah orang ini 1000 keping dan orang itu 2000 keping." Dengan cara seperti itulah ia menghabiskan uang hasil pesugihannya. Budi kini sudah tak lagi peduli dengan ritual yang selama ini ia jalani. Ketika teman-temannya tahu uangnya habis, mereka berkata kepada Budi, "Tuanku, hartamu sudah habis. Apakah istrimu punya uang?" "Oh iya juga punya uang. Ambillah uang istriku." Kemudian ia pun menghabiskan uang istrinya dengan cara yang sama. Setelah uangnya habis, perusahaan juga di ujung tanduk kembali. Alhasil Budi menjual ladang, tanah, dan kebun, juga kereta kudanya. Ia menjual semua peralatan makannya, selimut, mantel, dan tempat tidurnya. Akhirnya semua hartanya habis terjual. Ia jatuh miskin. Ditambah lagi, kedua orang tuanya meninggal secara mendadak. Ulah siapa lagi kalau bukan sesembahnya Budi. Sesembahnya sangat murka dengan Budi, karena ia melanggar perjanjian, dan dengan mudahnya mereka akan mengambil kembali apa yang mereka berikan ke Budi, dan mereka juga akan mengambil nyawa orang terdekatnya Budi. Kini Budi hidupnya tidak karuan lagi. Di usia tuanya, ia menjual hartanya yang terakhir, yaitu rumahnya. Tidak ada lagi harta yang tersisa sedikit pun. Ia harus pergi dari rumahnya sendiri dengan istrinya. Ia menemukan sebuah gubuk yang menempel di sisi dinding tembok sebuah rumah. Dengan mangkuk yang pecah, ia menjadi pengemis meminta belas kasihan orang lain. Ia hanya bisa makan dari makanan sisa yang dibuang orang lain. Suatu hari, ia berdiri di depan musola untuk meminta makanan. Para warga pun memberikan makanan kepada Budi. Apabila dalam kehidupannya ini, ia tidak mengaburkan harta bendanya, menjalani usahanya dengan baik dan tekun,
dekat dengan Sang Pencipta, dan yang paling utama tak terjerumus ke jalan yang sesat, pasti akan menjadi orang yang hidup makmur. Itulah kisah cerita Budi yang melakukan pesugihan. Semoga dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran dan hikmahnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.